nggak terjadi dalam satu peristiwa aja, tapi berkembang selama puluhan tahun. Sebelum tahun 1979, Iran dan Israel justru punya hubungan yang cukup baik, termasuk kerjasama ekonomi dan keamanan. Tapi semuanya berubah setelah revolusi Islam Iran tahun 1979. Pemerintahan baru Iran di bawah Ayatollah Khomeini memutus hubungan dengan Israel dan mulai mendukung kelompok-kelompok yang menentang Israel di kawasan. Sementara Israel melihat program nuklir Iran dan dukungannya pada kelompok bersenjata sebagai ancaman besar. Seiring waktu, ketegangan ini berubah jadi perang proksi di berbagai negara seperti Suriah dan Lebanon, plus aksi rahasia seperti serangan siber dan sabotase. Ketegangan memuncak lagi pada 2024 saat Iran dan Israel untuk pertama kalinya saling melancarkan serangan langsung dengan rudal dan drone, bikin risiko konflik terbuka di Timur Tengah jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah serangan langsung itu, suasana kawasan jadi jauh lebih tegang. Negara-negara tetangga mulai khawatir bakal kebawa arus konflik, jalur perdagangan terancam terganggu, dan tekanan diplomatik dari dunia internasional meningkat. Upaya mediasi mulai digalang, tapi kecurigaan lama dan agenda politik dalam negeri masing-masing bikin jalan damai sulit ditempuh. Banyak analis bilang kalau tanpa kesepakatan yang menyentuh akar persoalan, termasuk status Palestina, keamanan regional, dan program nuklir, ketegangan ini bisa terus berulang dalam berbagai bentuk, meski mungkin dengan aktor dan teknologi yang berbeda. 1 tahun terakhir, ketegangan itu juga berdampak ke ekonomi regional, bikin harga energi gampang goyah tiap ada insiden keamanan. Negara teluk berusaha jaga keseimbangan, tetap dagang sama banyak pihak, sambil memperkuat pertahanan dan kerjasama maritim. Di saat yang sama, diplomasi diam-diam tetap jalan, tapi kepercayaan susah dibangun ulang karena memori konflik masih segar. Menyebut bahwa tanpa kerangka keamanan regional yang jelas dan bisa dipercaya semua pihak, siklus saling curiga antara Israel dan Iran bakal sulit benar-benar putus. Dan di level sosial, banyak warga biasa yang sebenarnya capek dengan ketegangan ini. Tapi, ruang untuk saling memahami sering ketutup sama narasi keras di media dan kepentingan elit politik mereka. Awalnya, pasca revolusi Iran 1979, hubungan putus total. Lalu sepanjang 1980-an sampai 1990-an, ketegangan banyak terjadi lewat perang tidak langsung. Misalnya Iran mendukung Hizbullah di Lebanon, sementara Israel bentrok dengan kelompok tersebut dan ketegangan terus memanas bertahap. Masuk ke tahun 2000-an, sorotan dunia fokus ke program nuklir Iran. Israel khawatir Iran punya senjata nuklir, sedangkan Iran bilang programnya buat tujuan damai. Di periode ini juga muncul dugaan operasi siber dan sabotase fasilitas nuklir Iran yang sering dihubungkan ke Israel. Darah Suriah pecah pada 2011, Iran memperkuat kehadiran militernya di Suriah untuk mendukung pemerintah setempat, dan Israel beberapa kali melancarkan serangan udara ke target yang disebut terkait Iran untuk mencegah pengaruh militernya makin kuat di dekat perbatasan Israel. Lalu pada tahun 2024, terjadi babak baru ketika Iran dan Israel saling menyerang secara langsung dengan rudal dan drone, eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak itu, keduanya beberapa kali saling melancarkan serangan, sementara berbagai negara berupaya mencegah konflik berubah jadi perang besar yang melibatkan lebih banyak negara di Timur Tengah. 2026, hubungan keduanya masih tegang. Belum ada perjanjian damai yang benar-benar mengikat. Upaya mediasi ada, tapi isu inti seperti keamanan regional, program nuklir, dan konflik Israel-Palestina masih belum menemukan titik temu. Jadi, situasinya tetap berisiko memanas lagi kalau ada insiden besar yang memicu salah perhitungan. Akhirnya konflik ini ngasih kita pelajaran pahit bahwa dendam politik dan rasa saling curiga itu mahal banget harganya. Bukan cuma buat pemimpin dan militer, tapi juga buat warga biasa yang sehari-hari cuma pengen hidup aman,
kerja tenang, dan masa depan yang pasti. Kalau mau keluar dari siklus ini, butuh keberanian buat dengerin satu sama lain, ngakuin rasa sakit, dan pelan-pelan bangun aturan main yang bikin semua pihak lebih aman.